Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi pada tajuk acara Jingga ngaji bareng keluarga. Para sahabat Usamah yang dirahmati Allah, ayah, bunda serta anak-anakku sekalian, pada ngaji bareng keluarga kali ini kita akan membahas sedikit tentang halal sebagai lifestyle bagi kita sekalian. Para sahabat Usamah, kita sebagai seorang muslim tentu hal yang terkait dengan iman itu sudah menjadi suatu keharusan dan selesai. Kita sudah tidak mempermasalahkan hal terkait dengan keimanan. Keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Allah, dan seterusnya. Terkait dengan pembahasan halal sebagai lifestyle pada kali ini, sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Kita ketahui bahwa Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kepada kita sekalian umat muslim untuk memperhatikan apa-apa yang menjadi pemenuhan kebutuhan kita sekalian, baik itu yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisik, jasmani, berupa makanan, minuman, maupun dalam hal yang terkait dengan muamalah harus memperhatikan halal, sehingga tidak ada satu segmen dari hidup kita dalam sehari 24 jam yang bisa terlepas dari syariat. Tidak ada satu detik kehidupan kita dalam sehari yang bisa terlepas dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dari bangun tidur, kemudian beraktivitas sampai tidur lagi, semuanya dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sahabat Usamah tahu, ketika kita bangun tidur, maka di sana sudah ada sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan berdoa, kemudian beranjak dari tempat tidur, pun demikian, masuk kamar mandi, langkah kaki mana yang harus diinjak, pun ada contoh sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika berada di kamar mandi sampai seterusnya, seluruh kehidupan sampai kemudian kita tidur, menjelang tidur pun ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, terkait dengan halal lifestyle ini, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul adzim. Artinya, makanlah dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu, apa-apa yang halal dan thayyib. Yang halal dan thayyib. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'min. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kepadanya lah kita menyatakan kemukminan kita. Jadi sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala sudah tegas di dalam ayat 88 surat Al-Ma'idah ini, bahwa kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan yang baik. Ya, ternyata bahwa
tidak cukup halal, tetapi juga harus baik. Ya. Banyak contoh yang dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, kita boleh jadi mendapatkan suatu makanan itu halal, tapi belum tentu baik. Ya. Sehingga ini harus kita perhatikan, sahabat Usamah, ayah, bunda, juga anak-anak sekalian, ya, terkait dengan halal ini betul-betul nanti sangat-sangat berkonsekuensi terhadap akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa darah yang daging yang tumbuh dari makanannya haram, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini menjadi peringatan atau teguran keras bagi kita sekalian bahwa kita harus memperhatikan makanan dan minuman serta apa-apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh kita itu terhadap hal-hal memperhatikan yang halal seperti itu. Sahabat Usamah, kita ketahui bahwa halal itu dari zatnya, ya, yang terkait dengan makanan dan minuman, juga terkait dari bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Kalau dari zatnya, otomatis dia itu yang keluar dari bumi ini, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan, sepanjang tidak ada larangan untuk konsumsi, maka itu halal. Tentu yang terkait dengan hewan sembelihan, ada syariat juga yang harus dipenuhi dengan cara disembelih, dengan cara yang halal, yaitu dengan menyebut asma Allah. Nah, tentu ini juga menjadi perhatian bagi kita, ya, terkait dengan binatang sembelihan, karena masih banyak ya kita jumpai. Kita juga harus waspada, para bunda khususnya, ya, ketika membeli daging sembelihan, baik itu daging unggas berupa ayam, kemudian atau daging sapi, daging kambing, itu harus mengetahui ketelusuran dari daging yang kita beli, sehingga keluarga kita terjaga dari makanan yang haram. Apakah kemudian ketika kita membeli sesuatu atau daging di pasar itu secara hukum memang tidak dikenakan syariat karena kita tidak ditahu, tapi kalau kita tidak mencari tahu, maka itu menjadi persoalan. Sehingga sahabat sama sekalian, terkait dengan halal ini menjadi penting. Jadi halal itu tadi yang terkait dengan zatnya. Kemudian yang berkaitan dengan cara mendapatkannya. Boleh jadi makanan atau minuman itu halal, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Dengan cara, naudzubillah, mungkin mencuri, atau dengan cara yang tidak baik lainnya, maka meskipun zatnya halal, tetapi itu tidak halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Itu terkait dengan halal, yaitu makanan dan minuman. Selain halal makanan dan minuman, kita mengetahui ada halal yang terkait dengan perawatan, ya, perawatan tubuh. Contoh, kita bebersih menggunakan sabun, kemudian pasta gigi, bagi bunda maupun remaja putri biasanya menggunakan kosmetik, ya, atau perawatan tubuh lainnya, itu juga pun harus diperhatikan tentang kehalalan produk. Kemudian selain halal, kita juga harus memperhatikan thayyib, karena ini menjadi salah satu perintah dari Allah SWT juga. Ya. Boleh jadi barang yang akan kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi itu halal zatnya, tetapi belum tentu baik karena terkait dengan kesehatan. Ya. Barang yang makanan yang kita makan yang kira-kira dapat membahayakan kesehatan, maka itu pun dilarang untuk dikonsumsi meskipun barangnya halal, karena masih ada perintah
oleh Allah Subhanahu wa taala selain halal juga harus baik. Ya, sehingga ini juga harus diperhatikan oleh para sahabat Usama sekalian. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah, ini menyinggung sedikit gitu. Di tahun ini nanti insya Allah di 17 Oktober sudah agak lama dicanangkan, dan nanti di 17 Oktober nanti bahwa semua produk makanan harus bersertifikat halal, utamanya untuk makanan yang berasal dari daging sembelihan. Seperti tadi kami sebutkan ada daging ayam, kemudian daging sapi dan lain-lain, harus ada ketelusurannya disembelih oleh tempat pemotongan unggas ataupun pemotongan hewan yang sudah bersertifikat halal. Karena pemerintah juga concern dalam hal ini untuk memperhatikan masyarakat Indonesia ya, untuk mengkonsumsi produk yang halal. Karena Indonesia juga nanti akan dicanangkan menjadi pusat halal dunia. Ya, sehingga ini harus kita dorong bersama-sama. Ya, tidak hanya dari produsen saja, tetapi kita konsumen juga harus jeli. Kalau kita konsumen cuek ya terhadap produk-produk halal, tidak peduli, maka nanti tidak ada kesungguhan dari para produsen untuk memperhatikan tentang kehalalan. Jadi ya, kita harus selektif ya. Biasakan anak-anak kita ketika ikut kita berbelanja untuk memperhatikan ya. Kita memberikan clue kepada anak-anak kita ketika mengambil sesuatu, baik makanan atau barang-barang yang bersifat perawatan diri itu, perhatikan label halalnya. Karena itu akan menyelamatkan kita insya Allah tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia tentu nanti konsekuensinya kepada ketenangan, kenyamanan, kesehatan, di akhirat nanti kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan halal sebagai lifestyle tentu tidak mudah, dan ini harus ada pembiasaan utamanya bagi anak-anak kita, sehingga sejak dini, dan ini menjadi komitmen bersama dari ayah, bunda maupun anak-anak juga utamanya ya, selalu memperhatikan kehalalan produk. Jadi tidak hanya yang enak saja yang diperhatikan. Boleh jadi kalau makanan anak-anak kita sekarang itu banyak ya yang hanya berorientasi kepada tren makanan atau mungkin hanya pada rasa, boleh jadi halal juga, tetapi sisi toyibnya kadang juga kurang diperhatikan, sehingga halal yang dan toyib ini menjadi satu kesatuan ya, menjadi lifestyle bagi kita sekalian untuk kemudian menggapai keridhaan Allah SWT. Karena apa? Ketika kita memenuhi perintah Allah SWT untuk memakan makanan halal dan baik, maka ketika tubuh ini bisa tegak, punggung ini bisa berdiri tegak ya, untuk beribadah kepada Allah SWT, maka itulah yang diharapkan ya. Berarti kita memperhatikan hak-hak dari tubuh kita untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik, supaya kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, semakin lancar dalam beribadah ya, semakin giat di dalam beribadah kepada Allah SWT. Itu sekilas sahabat Usamah terkait dengan jingga pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perhatian bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.